wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aisyah Maulidatul Mumtaz dengan nomor induk mahasiswa 2121214 dari program Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik dan guru profesional. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu ada pengertian dari pendidik. Dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang memberi pendidikan atau yang biasa kita kenal sebagai guru. Nah, jadi pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Sedangkan dalam arti luas, pendidik merupakan semua orang atau siapa saja yang berusaha serta memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau pembinaan peserta didik agar peserta didik itu dapat tumbuh dan berkembang potensinya menuju ke kesempurnaan. Sejalan dengan perkembangan keilmuan pada pendidik, di situ muncullah konsep bahwa mendidik itu bukan hanya mentransfer pengetahuan dari seseorang yang sudah mengetahui ke kondisi seseorang yang belum mengetahui apapun, akan tetapi suatu proses membantu seseorang dalam membantu peserta didik agar dapat mengonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya pendidikan ialah tenaga profesional yang bertugas dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil dalam pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidikan pada perguruan tinggi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pendidik. Di sini kami akan menjelaskan 3 ciri-ciri pendidik. Di antaranya yang pertama, adanya pengaruh positif normatif. Jadi misalnya pendidik itu mengajak peserta didik secara formal untuk datang tepat pada waktunya ke sekolah. Oleh karena itu, pendidik juga harus bisa mencontohkan kepada peserta didiknya untuk datang tepat waktu juga. Yang ini berarti pendidik telah mengajarkan kedisiplinan kepada para peserta didiknya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik harus mengetahui tujuan dari proses pendidikan. Pendidik harus mengenal secara pribadi anak atau peserta didik yang secara otomatis hafal nama asuhannya, atau terutama untuk pendidik anak luar biasa. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu penerima pengaruh dari orang lain atau penerima pengaruh dari peserta didik. Nah, seorang pendidik harus berkenan atau harus mau membantu peserta didik, dalam arti peserta didik itu harus terus-menerus dibantu dan pendidik itu harus mengetahui bahwa anak didik atau peserta didiknya itu merupakan dirinya sendiri yang berpribadi dan ingin bertanggung jawab serta menentukan dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana sih seorang pendidik itu seharusnya menggunakan kewibawaannya? Nah, jadi bagaimana sih teman-teman? Nah, tentunya yang dimaksud di sini adalah kewibawaan dalam pendidikan, yaitu menolong dan memimpin anak menuju ke arah kedewasaannya. Oleh sebab itu, pada pendidikan, penggunaan kewibawaan itu harus berdasarkan faktor-faktor. Nah, faktornya itu sebagai berikut. A. Seorang pendidik dalam menggunakan kewibawaannya hendaklah didasarkan atas perkembangan peserta didik itu sendiri sebagai pribadinya. Kemudian, hendaklah pendidik mengabdi kepada pertumbuhan peserta didik yang belum selesai masa perkembangannya.
Nah, dengan kebijaksanaannya, seorang pendidik itu hendaklah membawa peserta didik ke arah kesanggupan menggunakan tenaganya dan menggunakan pembawaannya yang tepat. Oleh karena itu, wibawa pendidik itu bukan hanya bertugas untuk memerintah, tetapi juga bertugas untuk mengamati dan memperhatikan serta menyesuaikannya pada perkembangan dan kepribadian dari peserta didik masing-masing. Untuk faktor yang kedua, hendaklah pendidik itu memberi kesempatan untuk bertindak atas inisiatif sendiri kepada para peserta didik. Nah, kesempatan atau keleluasaan tersebut seharusnya semakin lama maka semakin diperluas oleh pendidik sesuai dengan perkembangan dan tambahnya usia peserta didik. Seorang peserta didik itu harus diberi kesempatan yang cukup untuk melatih diri mereka supaya mereka dapat bersikap patuh. Karena peserta didik itu dapat berkemungkinan bersikap tidak patuh kepada pendidik. Jadi dengan wibawa itu seyogyanya pendidik berangsur-angsur mengundurkan diri sehingga akhirnya tidak dapat dipertemukan lagi oleh peserta didik. Mendidik peserta didik berarti mendidik untuk dapat berdiri sendiri. Nah, untuk faktor yang ketiga, hendaknya pendidik menjalankan kewajibannya atas dasar rasa cinta mereka kepada peserta didik. Hal ini berarti bermaksud hendak berbuat sesuatu untuk kepentingan si peserta didik. Oleh karena itu, bukannya memerintah atau melarang peserta didik untuk kepentingannya sendiri. Nah, cinta itu perlu untuk pekerjaan sebagai pendidik. Sebab dari cinta atau kasih sayang itulah timbul kesanggupan selalu bersedia berkorban untuk para peserta didiknya. Selalu memperlihatkan kebahagiaan peserta didik yang sejati. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat pendidik. Di sini kami akan menjelaskan beberapa syarat-syarat dari seorang pendidik. Yang pertama yaitu kedewasaan. Lanchfeld berpendapat bahwa seorang pendidik itu haruslah orang yang dewasa. Sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa itu tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti sebenarnya. Kemudian yang kedua, identifikasi norma. Di sini artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada peserta didiknya. Misalnya, pendidik agama tidak akan berhasil diberikan oleh orang yang sekedar tahu tentang dasar-dasar agama atau sekedar tahu tentang agama tetapi tidak menganut agama yang diajarkannya tersebut. Kemudian yang ketiga, identifikasi dengan anak. Nah, artinya pendidik itu dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak sehingga usaha pendidik itu tidak bertentangan dengan kodrat peserta didiknya. Kemudian syarat yang keempat yaitu knowledge, yaitu yang mempunyai arti mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan. Kemudian syarat yang kelima yaitu ada skill, yang mempunyai arti mempunyai keterampilan dalam mendidik. Nah, untuk syarat yang terakhir yaitu ada attitude, yaitu mempunyai sikap jiwa yang positif terhadap pendidikan. Jadi, dengan seorang pendidik memiliki attitude yang bagus, maka secara tidak langsung hal itu bisa menjadi teladan atau mengajarkan kepada para peserta didiknya untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif seperti berlaku jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada kompetensi pendidik. Pendidik dalam menjalankan tugasnya itu dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi guna menunjang kesuksesan tugas-tugasnya kelak. Nah, di antara sekian banyak tugas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik atau
oleh seorang guru. Nah, di antaranya adalah yang pertama, mengajarkan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan bidang keilmuannya. Hal ini dalam arti pendidik itu harus memahami dan menguasai ilmu yang akan diajarkannya nanti serta peta konsep dan fungsinya agar tidak menyesatkan dan harus selalu belajar untuk mendalami ilmu-ilmunya tersebut. Kemudian yang kedua, berperilaku rohani, takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki integritas moral sebagaimana Rasul yang bersifat sidik atau jujur, kemudian bersikap amanah atau memegang tugas dengan baik, kemudian tabligh atau selalu menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan, dan fatonah atau cerdas dalam bersikap. Kemudian yang keempat, mencintai dan bangga terhadap tugas-tugas keguruan dan melaksanakannya dengan penuh gembira, penuh kasih sayang, tenang dan sabar. Kemudian yang kelima, memiliki perhatian yang cukup dan adil, individualitas dan kolektivitas peserta didik. Yang keenam, sehat rohani, dewasa, menjaga keilmuan, humanis, berwibawa, dan penuh dengan keteladanan. Kemudian yang ketujuh, menjalin komunikasi yang harmonis dan rasional dengan para peserta didiknya dan juga kepada para masyarakat. Kemudian yang kedelapan, menguasai perencanaan, metode dan strategi mengajar dan juga mampu melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Kemudian yang kesembilan, menguasai perkembangan fisik dan psikis dari peserta didiknya serta dapat menghormatinya. Kemudian yang 10, eksploratif, apresiatif, responsif, dan inovatif terhadap perkembangan zaman, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, terutama di dalam bidang komunikasi dan bidang informasi. Kemudian syarat yang terakhir yaitu menekankan pendekatan student-centered learning by doing dan contextual integral. Setelah tadi kita sudah membahas tentang pendidik seperti pengertian pendidik, ciri-ciri pendidik, kemudian syarat-syarat pendidik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai guru profesional. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari guru profesional. Profesionalisme guru itu merupakan guru yang berkemampuan untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik atau sebagai guru sekaligus pengajar yang meliputi kemampuan merencanakan, kemampuan melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Atau juga guru profesional juga bisa didefinisikan bahwa guru profesional itu adalah orang yang mempunyai kemampuan serta keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Nah, dengan begitu guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya atau pengalaman yang banyak pada bidangnya sendiri. Nah, di sini terdidik dan terlatih itu bukan hanya untuk memperoleh pendidikan formal saja, akan tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Materi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu upaya peningkatan profesionalisme guru. Nah, jadi upaya yang dilakukan yaitu dengan mencapai kualifikasi dan kompetensi yang sudah dipersyaratkan. Nah, peningkatan kualifikasi dan kompetensi itu sendiri dilakukan untuk mencapai sertifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut.
Baik, untuk upaya yang pertama yaitu menjalin hubungan kesejawatan yang baik dan luas antar guru melalui jaringan kerja atau networking. Jadi seorang guru itu harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sudah sukses dari dia, sehingga seorang guru itu dapat belajar dan memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi dari teman sejawatnya tersebut. Kemudian yang kedua, membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan dengan mutu tinggi. Jadi seorang guru itu harus dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada para siswa, orang tua, dan juga sekolah. Kemudian upaya yang ketiga, menyelenggarakan adopsi inovasi atau pengembangan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi pendidikan yang berupa teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang mutakhir. Seorang guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru di bidang teknologi seperti media presentasi dan juga komputer atau gadget dari peserta didik. Baik, untuk sebab yang terakhir yaitu ada kriteria guru profesional. Terkandung suatu konsep bahwa guru profesional itu bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan di sekolah dan harus dapat memiliki kompetensi yang mensyaratkan agar guru itu mampu melakukan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jadi oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 20, di situ menyatakan bahwa kriteria guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil dari pembelajarannya yang sudah berlangsung di kelas. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkesinambungan dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan juga ilmu seni. Kemudian yang ketiga, tidak diskriminatif dan bertindak objektif atas dasar pertimbangan pada jenis kelamin, agama, suku, ras, serta kondisi fisik tertentu ataupun latar belakang dari keluarga dan status sosial ekonomi dari peserta didiknya sendiri dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika juga. Kemudian yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.